Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana Pak kabar Bapak? Baik. Baik, alhamdulillah ya Pak ya. Ini Pak, seperti yang kemarin Bapak itu saya mengharap Bapak untuk menjelaskan tentang praobservasi ya Pak ya. Ya. Kira-kira Bapak Tentang observasi. Praobservasi mungkin ya Pak ya. Iya. Iya. Terus apa yang kira-kira Bapak ingin tanya ke saya? Ini Pak RKP itu. Iya. RKP itu ya Pak ya, RKP-nya. Bapak bisa lihat RKP-nya. Ini Pak. Iya. Ini Pak RKP. Iya. Silakan. Tujuan pembelajaran. Oke Bapak. Kemudian metode. Iya nanti Pak ya. Saya akan tujuan pembelajaran dulu. Iya. Ini Pak, saya besok akan mengajar di kelas 6 ya Pak ya. Iya. Bahas pada pelajaran bahasa Indonesia. Ya. Materinya teks eksklamasi. Ya. Adapun tujuannya Pak, saya ingin agar anak memahami teks eksklamasi sederhana ya. Kemudian saya akan berdiskusi sama anak biar anak bisa mempresentasikan apa itu yang dimaksud dengan teks eksklamasi. Ya. Itu tujuan yang ingin saya capai Pak. Kemudian pendekatan apa? Pendekatan yang saya sampaikan, yang mau saya terapkan ya, metodenya mungkin masalah pengetahuannya Pak. Masalah pengetahuan dan keterampilannya. Pengetahuannya yaitu memahami teks eksklamasi melalui video yang saya tayangkan. Sedangkan untuk keterampilannya, anak bisa mempresentasikan Pak, mempresentasikan teks eksklamasi nanti ketika dia suruh menyampaikan informasi kepada teman-temannya. Itu Pak yang saya sampaikan. Kemudian saya juga akan melaksanakan diskusi kelompok. Ya, selain diskusi, saya juga akan menyuruh anak membuat sosiodharma yang berhubungan dengan teks eksklamasi. Ya, adapun metode pendekatan yang saya sampaikan adalah metodenya pendekatan berbasis proyek Pak. Ya, itu Pak. Kemudian langkah-langkahnya bagaimana? Langkah-langkahnya ya, pertama seperti pembiasaan Pak. Seperti awal mula kita masuk berarti mengadakan pembiasaan membaca doa, mengucapkan salam, dan kemudian menyampaikan tujuan kepada anak. Itu penting ya Pak ya. Menyampaikan tujuan pembelajaran kepada anak, kemudian memberikan icebreaker juga Pak, biar anak termotivasi, biar anak bisa termotivasi ketika kita memberikan materi pembelajaran. Kemudian setelah itu Pak, saya akan melibatkan anak ketika diskusi kelompok ya. Setelah kita tayangkan videonya, anak menyimak video, kemudian anak secara berdiskusi memahami teks eksklamasi. Jadi secara diskusi Pak, biar kelihatan anak aktifnya. Nanti kan kita kelihatan bagaimana keaktifan anak saat pembelajaran. Setelah itu, setelah anak menyimak video, kemudian berdiskusi, kemudian sebagian kelompok suruh presentasi di depan tentang teks eksklamasi itu ya Pak ya. Kemudian anak suruh menyimpulkan materi yang sudah diajarkan. Itu ya Pak ya. Terima kasih. Oh iya Pak, asesmen lupa saya Pak. Asesmennya akan saya kirimnya Pak ya. Asesmen yang kita buat itu Pak, tanya jawab pada saat diskusi. Kemudian ada tes formatif juga, terutama saya memberikan LKPD Pak ya, lembar kerja peserta didik ya, di saat mereka sedang diskusi ya Pak ya, ada teks formatif juga. Ya Pak, siap. Itu Pak, mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya Pak ya. Oke. Kalau gitu saya pamit Pak. Saya mau ada kelas lagi. Makasih semuanya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak lebih sehat kan? Iya. Oh, saya juga sehat Pak, alhamdulillah. Tetap semangat Iya, ya Pak ya. iya. Kita harus benar-benar semangat. Oke Bapak. Iya. Bapak memanggil saya untuk Iya. menyelesaikan proses yang kemarin Iya. sudah saya Iya. observasi ya Pak ya. Iya. Ya, mangga Bapak. Bagaimana perasaan ibu saat melakukan observasi? Oh iya, alhamdulillah Pak, sekarang sudah bisa lega. Walaupun awalnya saya sedikit nervous ya, karena Bapak ada di belakang saya. Saya merasa nervous, kemudian saya juga merasa, pokoknya rasanya nono aja. Ada perasaan khawatir, takutnya apa yang telah saya sampaikan kepada anak-anak tidak sesuai dengan MPM-nya Pak ya. Kemudian metode yang saya pakai juga sesuai apa tidak dengan langkah-langkah yang saya sampaikan, yang saya tulis di yang di observasi ya Pak ya. Jadi saya juga tapi sekarang udah alhamdulillah udah lega. Saya sudah melaksanakan observasi, memberikan pembelajaran tentang teks inflamasi ya Pak ya. Jadi sekarang udah merasa lega. Walaupun awalnya merasa nervous karena Bapak ada di belakang, memperhatikan saya dari awal sampai akhir ya Pak ya. Kayak begitu Pak. Terus apakah merasa puas? Kalau dilihat kepuasan ya mungkin sedikit ya Pak ya. Karena apapun juga kita tidak bisa memaksakan ya. Kalau puas itu berarti kalau anaknya harus bisa semua, mungkin kita merasa puas ya Pak ya. Tapi secara umum saya memang merasa puas Pak. Karena dilihat dari apa yang sudah saya sampaikan, dari mulai persepsi, kemudian menayangkan video pembelajaran, anak begitu antusias ya Pak ya, anak begitu termotivasi gitu. Jadi alhamdulillah Pak, kalau dilihat dari pembelajaran, langkah-langkah, tujuan juga, saya sudah merasa puas Pak ya, walaupun memang ada kendala sedikit-sedikit gitu Pak. Terus adakah kendala yang dapat ambil? Kendala itu pasti ada ya Pak ya. Kita itu mengajar kelas itu banyak anak, mungkin karakter anak bermacam-macam ya. Pasti kendala itu ada Pak, di setiap pembelajaran itu pasti ada. Di antaranya Pak pada saat berkolaborasi, ketika anak diskusi, ada beberapa anak yang bercanda ya, ada anak-anak yang memang kurang memahami apa yang sudah saya sampaikan tentang langkah-langkah setelah tayangan video ya Pak ya. Pasti kendala ada aja Pak. Jadi kita bagaimana supaya anak-anak itu fokus terhadap pembelajaran yang kita sampaikan ya Pak ya. Selain itu pada saat itu Pak, saya memberikan soal host. Ya, anak itu ada sebagian anak yang belum paham tentang soal host Pak. Ya soal host itu kan soal yang meminta anak untuk lebih kreatif, lebih berpikir kritis untuk bisa menjawab soal-soal yang saya berikan yang berbentuk host Pak. Jadi kendalanya itu yaitu di soal host itu Pak. Jadi ada beberapa anak yang belum paham tentang soal host. Jadi saya berusaha semaksimal mungkin biar anak paham tentang soal host Pak. Terus bagaimana cara mengatasinya? Mungkin nanti ke depannya saya akan membantu anak memberikan soal-soal host yang lebih sederhana. Selain itu saya akan lebih banyak menggali bagaimana cara menerapkan soal host ke anak yang lebih mudah. Yang mungkin saya akan mencari referensi lain, atau mungkin saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat saya, menanyakan bagaimana soal host yang bisa dipahami oleh anak ya Pak ya. Mungkin juga nanti saya akan membaca buku-buku lagi tentang soal host biar anak paham. Terutama saya nanti akan kolaborasikan dengan teman sejawat saya, mungkin nanti di komunitas belajar ya Pak ya. Yang komunitas belajar yang yang selalu kita adakan ya Pak ya. Nanti saya akan berkolaborasi, berdiskusi dengan mereka biar nanti sama-sama kita paham bagaimana cara memberikan soal host yang lebih mudah, lebih sederhana dan lebih mudah dipahami oleh anak. Nanti mungkin dari hasil diskusi di komunitas belajar bisa saya terapkan sama anak itu Pak ya. Selanjutnya tindak lanjut yang akan Ibu berikan bagaimana? Tindak lanjutnya mungkin nanti saya akan terus belajar Pak ya.
menggali kemampuan anak. Kemudian saya akan memberikan soal-soal yang host, biar anak terpacu, biar anak berpikir kritis, biar anak bisa mengerjakan soal-soal host yang lebih mudah bagi mereka. Mereka pahami soal host itu seperti apa, kemudian bagaimana cara menjawabnya, menggali pikiran anak, menemukan soal-soal atau menjawab soal-soal yang saya berikan. Jadi nanti tindak lanjutnya saya akan terus belajar Pak, terus belajar menerapkan soal-soal yang host kepada anak. Jadi istilahnya terus menerus saya akan memberikan soal host selanjutnya. Untuk kedepannya juga saya akan mencoba menggali kemampuan anak tentang soal-soal host atau bagaimana anak-anak bisa menjawab soal-soal yang berbentuk host. Mungkin itu Pak ya. Nanti mungkin juga saya akan memaksimalkan lagi Pak pembelajaran saya. Saya akan memperbaiki LPP saya yang kurang. Kemudian saya akan memotivasi anak supaya anak lebih aktif dalam pembelajaran, kemudian anak lebih kritis. Ketika kita mengajukan tanya jawab, mereka lebih aktif ya Pak ya dalam diskusi. Kemudian tidak ada yang bercanda, kemudian anak bisa menyampaikan ide-ide kreatifnya pada saat pembelajaran itu ya Pak ya. Kemudian itu pokoknya saya berusaha ke depannya akan memaksimalkan pembelajaran yang saya berikan ke anak. Mudah-mudahan saya bisa ya Pak ya. Saya mohon bimbingannya dari Bapak biar saya bisa lebih bagus lagi ya Pak ya ke depannya. Jadi Bapak jangan nanti kalau saya datang lagi ke Bapak, minta masukannya, nggak apa-apa ya Pak ya? Iya, nggak apa-apa. Ya terima kasih ya Pak ya atas bantuannya, semua berkat Bapak saya ya seperti ini ya Pak ya. Terima kasih. Iya. Kiranya pembelajaran kali ini sampai sini dulu. Iya. Oke Bapak, kalau gitu saya mau ke kelas dulu Pak, karena ada pembelajaran yang akan saya sampaikan. Masih ada 1 jam pelajaran lagi ya Pak ya. Bapak sehat ya Pak ya. Assalamualaikum Bapak.